Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Di segmen yang pertama dan kedua tadi kita ngebahas soal Serangan jantung. dan juga diabetes. Betul. Nah, yang di ketiga ini kita bakal ngebahas soal bahayanya kolesterol. Kolesterol. Jadi tingginya kadar kolesterol mungkin tidak akan langsung membunuh Anda, Oke. tapi bisa memicu berbagai macam penyakit orang kaya, Kak. Waduh. Kayak tadi diabetes, sampai bisa stroke, sampai serangan jantung. Nah, jadi apa sih sebenarnya kolesterol dan apa bahayanya buat kesehatan? Tuh, nah, lagi nih Kementerian Kesehatan Inggris menjelaskan bahwa kolesterol ini adalah zat lemak bernama lipid namanya lipid di dalam darah. Kolesterol sendiri penting untuk fungsi normal tubuh. Sebenarnya penting. Betul. Membran sel, hormon dan juga vitamin D dibuat untuk tubuh untuk menggunakan kolesterol. Digunakan dengan kolesterol. Jadi ada dua sumber utama kolesterol dalam darah, yaitu dari makanan yang diproduksi sama liver. Oke, Jadi kita dapat kolesterol itu ya dari dua itu doang gitu sumbernya. Akan tetapi memiliki tingkat lipid yang terlalu tinggi dalam darah atau hiperlipidemia dapat berdampak pada kesehatan justru kalau kebanyakan mah. Betul. Nah, kolesterol tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala apapun, tapi bisa meningkatkan risiko kondisi kesehatan yang serius. Oke, nah ada dua jenis kolesterol, yaitu kolesterol yang dibawa dalam darah kita oleh protein. Nah, ketika keduanya bergabung, mereka ini disebut lipoprotein. Ada dua jenis utama lipoprotein, yaitu lipoprotein densitas tinggi atau HDL dan lipoprotein densitas rendah atau LDL. Nah, LDL membawa kolesterol ke sel-sel yang membutuhkannya, Kak. Jadi kalau misalkan ada terlalu banyak kolesterol buat digunakan oleh sel, kolesterol ini dapat menumpuk di dinding arteri darah kita gitu ya, dan menyebabkan penyempitan pada arteri. Oleh karena itu, LDL dikenal sebagai kolesterol jahat. Oke. Gitu, dan ya mungkin karena melakukan kejahatan hak asasi manusia. Ya, dia kan gaya hidup ya, pada tahu. Tapi kan dia bikin orang mati. Iya juga. Nah, di sisi lain kolesterol HDL juga. HDL yang selain LDL justru disebut sebagai kolesterol baik. Soalnya mereka ini membuang kelebihan kolesterol jahat dari pembuluh darah untuk kembali ke hati buat diproses lalu dibuang. Nah, semakin tinggi kadar HDL ini semakin baik. Oh, justru semakin baik ya. Nah, ini yang berbahaya itu justru kalau meningkatnya kadar LDL tadi, si kolesterol jahat. Kalau udah lebih dari 130 mg per dl, ini bisa menyebabkan penumpukan di pembuluh darah. Dampaknya, pembuluh darah akan menjadi sempit dan memperbesar peluang terjadinya serangan jantung dan juga stroke. Ini aliran darahnya tadi jadi tersumbat. Jadi ini kita harus mengurangi kadar kolesterol nih. Karena kolesterol tinggi menghadirkan sejumlah risiko penyakit, yang mana penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis, serangan jantung, stroke, penyakit iskemik transient atau yang sering dikenal dengan stroke mini atau mini stroke, sampai penyakit arteri perifer atau PAD. Nah, hal ini terjadi karena kolesterol dapat menumpuk di dinding arteri, membatasi aliran darah ke jantung, otak, dan seluruh tubuh. Nah, nggak cuma ke jantung. Kalau tadi kan serangan jantung, mungkin pembuluh darah yang ke jantung doang. Nah, kolesterol Anda juga meningkatkan risiko terjadinya bekuan darah di suatu tempat di tubuh Anda. Benar, jadi nggak melulu di jantung tadi ya. Nah, ini soal penyebabnya nih. Jadi kadar kolesterol tuh nggak tiba-tiba naik dengan sendirinya gitu, tiba-tiba lah. Ada sejumlah hal yang justru kita buat sendiri, Kak, yang bikin kolesterol. Penyebabnya kita sendiri. Misalkan yang pertama nih, pola makan yang tidak sehat. Lagi-lagi ya. Pola makan tidak sehat. Gaya hidup sehat ya. Itu mengonsumsi lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Betul. Yang kata Alika tadi, lemaknya lagi bosan malah dimakan. Lemak jenuh ya. Lemak jenuh. Nah, ada yang kedua ini juga merokok tuh bisa jadi alasan ada kolesterol. Karena di dalam rokok ditemukan sebuah bahan kimia yang disebut akrolin gitu di dalamnya teh. Akrolin ini menghentikan HDL yang mengangkut kolesterol baik dari timbunan lemak ke hati dan menyebabkan penyempitan arteri gitu. Di dalam rokok juga kayaknya ada bahan kimia yang bikin bego. Emang ada? Iya, yang ngerokok sambil bawa motor. Itu memang otaknya aja nggak ada. Sebelum merokok juga. Yang ketiga, yang berikutnya ada penderita diabetes dan tekanan darah tinggi atau hipertensi juga berpeluang menderita kolesterol tinggi. Jadi ada ya dari komplikasi ya, dari diabetes bisa ke kolesterol juga. Jadi sebenarnya kolesterol itu bukan penyakit ya, tapi kondisi kolesterolnya tinggi baru jadi penyakit. Ada juga pengaruh dari riwayat keluarga yang punya penyakit stroke atau penyakit jantung. Sama keturunan. Ayat 2 tadi juga. Ya. Nah, bisa juga dari kondisi bawaan yang disebut hiperkolesteremia familial. Hal ini dapat menyebabkan kolesterol tinggi bahkan pada seseorang yang mengkonsumsi makanan sehat. Kalau yang ini emang ya pengecualian juga. Betul. Nah, jadi gaya hidup juga mesti diubah dengan makan makanan sehat, berolahraga dan juga menurunkan berat badan Anda bila Anda overweight. Selain merokok tentu saja dan meminum alkohol juga semestinya dihentikan. Jadi ternyata
alasan kenapa alkohol dilarang tuh banyak mudaratnya. Tiba-tiba jadi agak berat. Nah, cara mengurangi tingkat kolesterol. Langkah pertama dalam menurunkan kolesterol adalah dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Tentu saja. Penting untuk menjaga pola makan dengan konsumsi makanan yang rendah lemak. Oke. Sementara kalau di saya di desa atau di kampung ya, mereka itu mengonsumsi makanan yang rendah hati. Rendah hati? Jadi misalkan kalau ada yang bertamu atau keundangan pasti bilangnya teh puntennya teh enak naon. Padahal di dalamnya lengkap Pak, ada ikan, telur, ayam rendang, kambing guling. Punten teh enak tapi yang dia tuh disajikan banyak banget. Aneh banget. Nah, Anda pun bisa menukar makanan yang mengandung lemak jenuh dengan buah, sayuran, dan sereal gandum utuh. Wah. Hal ini akan membantu Anda untuk bisa sehat kembali lah gitu. Betul. Nah, perubahan gaya hidup lain seperti olahraga secara teratur dan juga berhenti merokok juga penting. Karena ini dapat memberikan perbedaan besar dalam membantu menurunkan kadar kolesterol Anda. Nah, jika tindakan ini tidak dapat menurunkan kadar kolesterol dan Anda memiliki kadar kolesterol yang tetap risiko tinggi, yaitu terkait penyakit jantung, dokter mungkin akan meresepkan obat untuk penurun kolesterol, seperti statin, meski risikonya juga tinggi. Jadi sebenarnya ketika mengkonsumsi obat juga tetap bisa naikin kadar kolesterol sebenarnya. Dan ada risikonya juga. Betul. Itu untuk menangani kolesterol. Jadi kalau Anda didiagnosis menderita kolesterol tinggi, Anda disarankan untuk mengubah pola makan dan meningkatkan tingkat olahraganya. Nah, setelah beberapa bulan, kalau kadar kolesterolnya belum juga turun, Anda mungkin disarankan untuk mengkonsumsi obat penurun kolesterol. Statin tadi. Jadi ya nunggu dulu lah setelah diubah pola hidup sehatnya. Betul, dan tadi mengubah pola makan, berhenti merokok, dan lebih banyak berolahraga juga akan membantu mencegah berkembangnya kolesterol tinggi. Hindari makanan-makanan seperti potongan daging berlemak dan produk daging seperti sosis dan juga pie. Ini karena di Inggris ya. Kalau di kita mungkin pie nggak ada ya. Nah, mentega, lemak babi, krim, es krim, keju, kue, biskuit. Keju kayak apa? Ini lidahnya orang Sunda nih. Jadi keju. Keju. Kue, biskuit, susu coklat, minyak kelapa juga sebaiknya dikurangi. Ya, intinya gaya hidup sehat dengan makanan yang sehat juga. Mungkin kalau misalkan ngelihat kayak gini justru jadinya kayak vegetarian ya. Benar juga. Karena kan tadi kayak makanan yang berlemak, serat. Jadi kita harus banyak seratnya. Terus kayak minyak kelapa kan kita masak pakai minyak kelapa. Kalau di kita sih emang agak susah ya menghindari itu semua. Terus kalau misalkan mau dibakar, kan arangnya itu bisa mengandung cancer gitu. Iya, apalagi bagi Anda orang Sunda yang suka surabi. Yang mana itu kan arang semua. Tapi sekarang banyak surabi yang fake, yang kompor gas. Surabinya apa itu tidak bisa disebut surabi itu? Mau tahu masak surabi pakai kompor gas? Ngerti lagi. Hawu. Nanti kayak pembahasannya. Jadi ini disclaimer ya. Kita kan bukan expert gitu maksudnya ya. Dan ini juga program bola ya. Program bola. Cuma intinya kita mengajak pemirsa untuk mengubah pola hidup sehat gitu. Jangan dibiasain minum kopi. Gak usah ya. Dan kita emang dibayar sama ini penyuluhan oleh Kementerian Inggris. Iya. Jadi emang kita nyampe. Nah, ini sumbernya juga dari situsnya Kementerian Kesehatan Inggris. Kenapa nggak dari Indonesia? Karena yang saya baca dari Indonesia tuh agak membingungkan sebenarnya. Iya tadi. Lebih mudah dipahami dari Kementerian Kesehatan Inggris justru gitu. Gak sih sebenarnya ini dibayar. Emang dibayar sama Itu tadi kan pembahasan kita dan jangan lupa terus menyaksikan Propaganda program support untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Dan tayangan ini juga ada di YouTube-nya liga-liga.id. Jadi kalau ketinggalan bisa ke YouTube-nya liga-liga.id aja. Bisa di-pause. Kalau di TV emang nggak bisa di-pause. Ya iya. Ya kalau gitu saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam hidup sehat. Ayo berolahraga. Aduh. Hidup. Nyebutin capres boleh gak nih? Udah mulai nih. Presidenku. Tetap orang.